Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang Sendang Duren dan perjanjian sang leluhur yang berakibat fatal kepada sang anak cucunya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Seorang gadis muda menuruni jalan yang sedikit terjal. Tas ransel di baunya terlihat cukup berat. Nafasnya mulai tersengal-sengal. Dia mencoba berhenti di sebuah sendang yang terlihat bening. Terdapat pohon durian yang sangat rindang menaungi. Raut wajahnya tampak letih. Dia langsung meletakkan tas rangselnya di sebuah batu besar. Perlahan dia mulai melepas sepatunya. Air yang segar langsung mengguyur basah wajah polosnya. Gadis itu tak merasakan jika ada seseorang yang tengah mengawasinya. Alhamdulillah, segarnya air ini. Kemudian dia bergegas meninggalkan tempat itu. Gadis yang bernama Andini Sindang pun berlalu. Langkah kakinya terlihat masih kuat berjalan, hingga akhirnya dia sampai pada sebuah rumah. Kedua bola matanya mengitari sekitar halaman dan teras depan. Masih sama seperti dulu saat dia tinggalkan sekitar 7 tahun yang lalu. Assalamualaikum. Suasana hening, begitu juga sekitar rumah. Hanya ada beberapa rumah tetangga yang berjarak tak terlalu dekat. Sawah yang terlihat hijau mengapit rumah itu. Assalamualaikum. Kembali Andini mengucap salam, namun tetap tak ada jawaban. Gadis itu kemudian berjalan menuju pintu yang terbuat dari kayu. Pintu berderit. Kemudian dia kembali mendorongnya lebih lebar. Rumah itu terlihat sepi. Akhirnya dia putuskan masuk. Perlahan dia menjejakkan kakinya di ubin tanah liat. Bude, hening tak ada jawaban. Dia langsung menaruh tas ransel di kursi bambu. Andini berjalan perlahan menuju ruang belakang. Dapurnya sangat luas. Dapur dengan sebutan pawon itu masih mengeluarkan asap dari pembakaran kayu. Andini mencoba membuka pintu belakang. Dia tampak kesulitan untuk membuka grendel kayu yang terselip di bagian samping. Kemudian gadis itu mengurungkan niatnya. Dia berjalan ke ruang depan, namun tatapan matanya menangkap sebuah bayangan yang mengikutinya. Bergegas dia berlari keluar rumah, namun bayangan itu menghilang. Dok, teriakan Budi dari jauh terdengar jelas. Andini langsung berlari menghampirinya dan ikut membantu membawa rinjing yang terbuat dari bambu. Ladalah, kau ndak ngomong kalau mau kesini. Cetus Budi senang. Iya Budi, kebetulan kuliah libur, terus sama bapak saya disuruh nemani Budi. Kemudian mereka berjalan beriringan. Budi langsung membawa tas Andini di kamar depan, bersebelahan dengan kamarnya. Kalau mandi, airnya nimba yondok. Siap Budi. Setelah mereka makan malam, Budi mengantar Andini tidur. Dia menyelimuti tubuh gadis manis itu. Wis tidur, yang nyenyak yo. Andini mengangguk dengan tersenyum. Budi pun pergi menuju kamarnya. Suasana malam di desa ini sungguh berbeda dari rumahnya. Terdengar suara jangkrik yang terus mengerik. Hawa dingin langsung terasa. Andini menarik selimut yang berada di ujung kakinya. Lampu 5 watt itu tampak remang di penglihatannya. Matanya mulai terasa berat. Dia pun tertidur dengan nyenyak. Andini merasakan sentuhan dingin meraba sekujur tubuhnya. Gadis itu mulai tak tenang. Setiap tempat baru, dia akan sulit untuk bisa tidur dengan lelap.
Kemudian dia mencoba membalikkan tubuhnya menghadap pintu yang hanya tertutupi oleh selembar tirai kain. Antara tidur dan sadar, dia melihat seperti ada seseorang menatapnya dari ujung tirai yang tersingkap. Tiba-tiba angin berembus sangat kencang. Tirai itu tersibak cukup lebar. Andini sangat jelas melihat bayangan. Sesaat dia ingin turun dari ranjang mengikuti bayangan itu. Namun tubuhnya terasa berat dan kaku. Gadis itu merasa tak bisa bergerak, seperti tertindih. Seketika Andini berteriak, kemudian terbangun. Dia langsung mengerjap kedua matanya, seolah semua yang baru saja dia alami adalah mimpi. Gadis itu mengambil ponsel yang diletakkan di bawah bantal. Terlihat jam 11 malam. Gila, desa ini sepi sekali. Kemudian dia turun dan beranjak keluar kamar. Kakinya melangkah ke kamar mandi. Tiba-tiba perutnya terasa mulas, tak bisa dia tahan lagi. Kamar mandi ini hanya ditutup oleh pintu geser dari bambu. Dengan malas dia mulai menggerek timba. Awalnya kerekan itu terasa ringan. Namun lama-lama timba semakin berat saat dia tarik ke atas. Andini mulai kebingungan, sedangkan perutnya semakin mulas. Akhirnya bergegas dia masuk ke kamar mandi. Andini sempat melongo. Dia mendengar suara seseorang menimba air. Bude, Bude. Pandangan matanya beralih pada air di bak mandi yang semakin penuh. Dengan gerakan cepat dia segera membersihkan diri. Namun dia merasakan seseorang tengah mengawasinya. Sudut ekor mata Andini menangkap bayangan dari balik pintu bambu. Seketika bulu kuduknya berdiri, aroma wangi melati langsung melesak masuk ke hidungnya. Siapa? Bude ya? Hening, tak ada jawaban. Buset, apa-apaan nih? Gerutu Andini pelan. Andini mencoba untuk tenang. Sesekali dia menghirup napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Dengan langkah berani dia keluar. Kedua bola matanya mengitari seluruh ruang belakang. Dari sumur sampai ke dapur, sepi, tak ada seorang pun. Gadis itu meneruskan langkahnya, kemudian berhenti tepat di depan kamar Budi Sri. Perlahan tangannya menyipak tirai kain itu. Dia melihat Budi Sri tertidur pulas. Andini berbalik arah hendak menuju ke kamar. Kali ini dia kembali melihat bayangan itu ke arah ruang depan dan menghilang. Andini terlihat celingukan tanpa dia pernah sadari siapa bayangan itu. Dia mencoba untuk merebahkan tubuhnya yang terasa penat, mencoba untuk bisa tidur dengan nyenyak. 1 jam berlalu, 2 jam kemudian. Samar terdengar suara tapak kaki kuda kian mendekat. Kemudian berhenti. Sindang. Tubuh Andini mengeliat pelan. Sindang. Suara itu terdengar menggema, lembut. Andini langsung terbangun, tatapan matanya nanar karena mengantuk. Panggilan itu terdengar asing. Rasa penasaran membuat dia mencari asal suara itu. Dengan berjalan mengendap, dia menuju ruang tamu. Andini mencari celah lubang. Dia mulai memicingkan matanya. Seketika sontak dia terkejut manakala pintu yang berada di sebelahnya terbuka lebar. Andini langsung menahan nafasnya. Dia merapatkan tubuhnya ke dinding. Mulut dan hidungnya dia bekap dengan kedua telapak tangannya sendiri. Angin berembus kencang seiring dengan pintu yang terbuka lebar. Tiba-tiba seorang putri sangat cantik sudah berdiri di hadapannya. Perempuan itu mengenakan kemben berwarna hijau dengan jarik putih. Di kepalanya terdapat mahkota yang berkilauan. Kamu harus ikut aku, Nduk. Ucapnya lirih, namun suara itu seolah tembus sampai ke relung hatinya. Andini hanya bisa berdiri kaku, matanya melotot dengan bibir bergetar. Saat jemari tangan perempuan itu ingin meraih Andini. Sesosok bayangan menghalanginya. Dia meraih tubuh Andini dari tempat itu dan membawanya pergi. Gadis manis itu langsung pingsan. Dia tak pernah tahu apa yang sedang terjadi.
Saat sadar, Andini mendapati tubuhnya sedang tertidur di atas batu besar. Raut wajahnya kebingungan. Dia mencoba untuk turun, kemudian dia mendengar suara air seperti air terjun. Tiba-tiba tatapan matanya melihat seseorang. Siapa kamu?" tanya Andini dengan suara yang bergetar. Dia melihat seorang lelaki berpakaian hitam dengan rambut panjang yang diikat ke belakang. Namun lelaki itu hanya diam, tak memberi jawaban. Kedua bola matanya berpendar. Dia seperti berada di sebuah tempat yang sangat asing, seolah tempat ini tak pernah dia datangi. Kemudian Andini berteriak keras, "Bude!" Dia mulai merasakan ketakutan. Andini baru menyadari jika dia berada jauh dari rumah. "Tolong! Tolong!" teriaknya menggema. Lelaki itu tampak kesal. Dia berjalan mendekati Andini. Gadis itu nampak ketakutan. Dia mundur beberapa langkah. Saat dia hendak berlari, ternyata lelaki itu sudah mencekal lengannya. "Lepaskan!" Andini meronta. Gadis itu berusaha melepaskan cengkraman lelaki yang berada di hadapannya. Melihat Andini ketakutan, akhirnya cekalan tangan pada lengan gadis itu dia lepaskan. Tubuh Andini terjatuh. Seketika kedua bola matanya melihat bahwa kini dia sedang berada di sisi jurang yang curam. Andini langsung beringsut mundur. Seandainya lelaki itu tak menahannya, mungkin dia sudah jatuh di jurang itu. Raut wajah Andini terlihat masih ketakutan. Dia berusaha mencari apapun yang bisa dia gunakan sebagai senjata. Kemudian tangannya meraih batu. "Hai, kamu kenapa menculikku?" tanya Andini. Lelaki itu meninggalkan Andini menjauh. "Hai, kau tuli apa bisu sih?" teriak Andini kesal. Kemudian dia menangis. Tubuhnya berguncang hebat. Dia meratapi kesalahan apa yang telah diperbuatnya. Lelaki itu melempar air yang berada dalam bambu. "Kau minum," ujar lelaki itu. Andini melengos. Dia tak mau menerima kebaikan lelaki itu. "Aku ingin pulang." Tatapan mata mereka saling beradu. Andini akhirnya luruh. Dia memalingkan muka dan duduk dengan meratapi nasibnya. "Pak Bu cari aku ya. Bude, cari Andini juga," isaknya. Lelaki itu hanya menatap Andini. Dia diam 1000 bahasa tanpa ada keinginan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. "Dok, bangun, sudah pagi, Dok." Tangannya mengguncang tubuh Andini. Namun tubuh itu tak bergerak, terdiam tanpa ada gerakan sedikit pun. Raut wajah Bude Sri memucat. Seketika dia merasakan degup jantungnya tak beraturan. Dia melihat keanehan pada tubuh Andini. Bude Sri mulai panik. Kembali dia mengguncang tubuh Andini. Namun gadis itu tetap tak bereaksi. Raut wajah Bude Sri mulai ketakutan. Bergegas dia berlari keluar menuju rumah seseorang. Rumah Pak Mirjo, salah satu tokoh masyarakat yang disegani di desa itu. "Assalamualaikum, Pak Mirjo." "Waalaikumsalam," terdengar balasan dari dalam rumah. Lelaki tua dengan rambut yang memutih membuka pintu. Dia cukup terkejut melihat kedatangan Bude Sri. "Pak Mirjo, tolong keponakan saya. Dia tidur tapi seperti orang mati, Pak." "Masih ada nafasnya?" "Masih, Pak, cuman tidak bergerak sama sekali." Bude berusaha memberikan penjelasan tentang kondisi Andini. Mereka berdua berjalan cepat menuju rumah Bude. Pak Mirjo langsung memeriksa tubuh Andini. "Ambilkan gula putih yuk," perintah Pak Mirjo pada Bude Sri. Kemudian berjalan cepat ke dapur dan menaruh gula itu dalam mangkok kecil. Kemudian dia menyodorkan pada Pak Mirjo. Sesaat hening, bibir Pak Mirjo terlihat komat kamit. Raut wajahnya tak bisa digambarkan. Kemudian peluh mulai membasahi dahinya. "Ponakanmu jiwanya tak di sini. Dia bersama Dananjaya." Pak Mirjo menghentikan kalimatnya. Bude Sri menatapnya tajam. Perasaannya mulai berkecamuk. Raut wajahnya seperti mengingat sesuatu hal.
Tatapannya seketika kosong. "Siapa itu, Pak?" "Pangeran," jawabnya singkat. "Ponakanmu aman kalau bersama dia. Hanya saja ada permasalahan yang belum terselesaikan oleh leluhurmu." Bude langsung terduduk lemas, matanya mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba ponsel Andini berbunyi. Tangan Bude mencoba untuk meraihnya. Tertulis di layar, "Ibu." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Dek Tati." "Iya, Mbak. Gimana Andini? Kerasan?" Sesaat Bude terdiam, bibirnya serasa terkunci. Dia sempat bingung dengan apa yang harus dia katakan. "Senang banget, Dek, dia sekarang lagi di sawah." Bude Sri berusaha menutupi keadaan yang sesungguhnya dari adiknya. Dia yakin jika Andini dalam kondisi yang baik. Dengan cepat dia mengakhiri perbincangannya. "Pak, kapankah jiwa Andini kembali ke raganya?" "Tak lama. Semua ini berkaitan dengan ilmu leluhurmu dan keris peninggalan Mbah Buyut Wirasto," ucapnya dengan raut wajah serius. Bude Sri semakin mengerutkan dahinya. Dia seolah tahu apa yang dibicarakan oleh Pak Mirjo, namun dia memilih bungkam. Andini masih menangis. Dia memeluk lutut dengan kedua tangannya. Gemericik suara air terdengar sangat deras. "Aku mau pulang." Lelaki berwajah tampan dengan kulit kecoklatan itu menghampirinya. "Kau akan pulang asal kau berjanji padaku." Andini langsung mengangguk cepat. "Jangan kau datangi pohon keramat dan sendang duren." Tatap laki-laki itu tajam. "Kenapa?" "Sebaiknya kau tak usah banyak tanya. Ini sudah menjadi salah satu janjiku," ucapnya tegas. Andini menunduk dan mengangguk cepat. Dalam pikirannya saat ini, dia hanya ingin pulang bertemu dengan budenya. "Cukup satu kali kau ke sendang itu," ujarnya lagi menegaskan. "Sendang?" Desis Andini seolah mengingat. Kemudian Andini merasakan gelap. Tiba-tiba dia merasakan seseorang memanggil namanya berulang kali. "Andini, bangun, Dok." Bisik seseorang di telinganya. Kemudian dia mencoba membuka kedua bola matanya yang berat. Beberapa kali dia mengerjap matanya dan melihat bayangan. "Bude," ucapnya lirih dan berusaha untuk bangun. Bude Sri langsung tersenyum lebar. Wanita parubaya itu langsung memeluk erat Andini. Raut wajah gadis manis itu terlihat kebingungan. Sebelah tangannya memegang kepala. Dia merasakan pusing. Bude Sri langsung menyodorkan cai anget. Tangan Andini langsung memegang erat pergelangan Bude Sri. "Ada apa, Bude? Apa itu sendang duren dan pohon keramat?" Seketika raut wajah Bude Sri berubah. Dia berusaha untuk memalingkan wajahnya agar tak terlihat Andini. Wanita itu berusaha menyembunyikan kegalauan hatinya. "Bude, nanti beberapa temanku boleh menginap di sini enggak?" tanya Andini. Bude mengangguk dengan tersenyum. Kemudian dia menarik pergelangan tangan Andini. Wanita itu mengajaknya berjalan ke belakang rumah. Terlihat dia mengambil sesuatu yang melekat pada dinding rumah. Andini hanya bisa memandang dengan rasa penasaran. Bude Sri membuka penutup yang terbuat dari kain sutra yang sudah usang. Dia membuka sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. "Lihatlah, Ndo." Andini perlahan mendekatkan kepalanya. Kedua matanya menatap sebuah keris kecil. "Bawa ini bersamamu." "Kenapa, Bude? Dan untuk apa?" tanya gadis itu. Dalam pikirannya saat ini penuh tanda tanya, menghinggapi. Sejak peristiwa aneh yang baru saja dia alami, banyak kalimat demi kalimat yang dia dengar di luar logikanya. "Bila saatnya tiba, kamu akan tahu, Nduk." Andini menerima bingkisan itu, walau dia tak pernah tahu arti yang sebenarnya. Malam ini Bude Sri berpamitan untuk menghadiri pengajian di desa sebelah. Andini lebih memilih tinggal di rumah sembari menunggu kedatangan teman-temannya. "Pintunya ditutup aja, Nduk," pesan Bude. "Siap, Bude." Dengan tersenyum dia mengantar kepergian Bude di pintu.
Terlihat Budesri sudah ditunggu oleh beberapa tetangga. Mereka berjalan beriringan. Jarak tempuh desa sebelah tak terlalu jauh, melewati pematang sawah yang gelap. Sekitar 1 jam pengajian itu pun selesai. Budesri dan kedua orang tetangga tampak berbincang santai. Hingga akhirnya mereka berpisah di pertigaan jalan. Budesri harus melewati pematang sawah agar lebih cepat sampai ke rumahnya. Suasana malam ini terasa sunyi sekali. Bulu kuduknya langsung berdiri. Budesri menghentikan langkahnya sesaat. Dia merasakan ada suara langkah berjalan di belakangnya. Dia menoleh ke belakang, namun tak tampak seorang pun. Budesri mempercepat langkahnya. Seketika pandangan matanya tertuju pada suatu tikungan jalan yang mengarah ke pohon keramat. Detak jantungnya berdetak lebih cepat. Pikirannya seolah mengajak dia berjalan ke arah pohon itu. Namun hatinya menolak. Wanita itu merasakan jalan yang dia tempuh semakin lama dan terus berputar. Nafasnya terdengar ngos-ngosan. Kemudian dia mencoba untuk berhenti sesaat. Pandangan matanya melotot dengan mulut yang terbuka untuk bernafas. Kini dia berdiri tepat di dekat tikungan yang mengarah ke pohon keramat. Hingga ketiga kalinya Budesri merasakan langkah kakinya hanya berputar di sekitar. Walau dia merasa sudah berjalan cukup jauh. "Hei, jangan cari gara-gara!" teriak Budesri. Hening dan sunyi, hanya terlihat 2 rumah penduduk yang berjarak sekitar 300 meter dari dia berdiri. Budesri mulai membaca doa yang dia hafal. Hatinya sedikit lebih tenang. Dengan berlari kecil, wanita itu menuju pematang sawah. Rumahnya pun mulai terlihat. Tiba-tiba dia melihat area persawahan itu menjadi terang. Kedua bola mata wanita itu langsung membulat dengan apa yang dilihatnya. Banaspati. Cukup lama Andini menunggu teman-temannya. Dia bolak-balik melongok keluar. Kemudian dari kejauhan dia melihat lampu mobil. Bergegas dia keluar rumah menyambut mereka. Gadis manis itu melambaikan tangannya dengan tersenyum. Nampak dari dalam mobil 3 orang temannya, Krisna, Salma, dan Acha. "Andin!" teriak Acha gembira. Mereka berdua berpelukan. "Aku pikir kita tak akan sampai ke sini," ujar Acha serius. "Kenapa? Kita tersesat sampai 2 kali, An." "Ya udah, ayo masuk dulu kalian," ajak Andini pada teman-temannya. Andini mempersilahkan Acha untuk meletakkan tasnya di dalam kamar. Kemudian mengajak Krisna dan Salman menuju sebuah kamar kosong yang terletak di belakang, bersebelahan dengan kamar Budesri. "Acha, bantuin ya," teriak Andini. Dia menyiapkan nasi dan masakan yang sudah disiapkan oleh Bude. Andini menggelar tikar. Acha ikut membantunya. Ini nasi liwet dengan telur dan ayam kampung yang digoreng sudah siap di atas tikar. Mereka bertiga yang kelaparan langsung menyantap dengan lahap. "Ah, kalian ini kelaparan ya?" tanya Andini dengan wajah senang melihat teman-temannya menyukai hidangan itu. "Iya, An, lapar banget." Setelah mereka selesai makan malam, Andini mengajak teman-temannya duduk di teras depan rumah. Terlihat kunang-kunang melintas di depan mereka. Semilir angin malam menambah suasana sejuk desa ini. Sesaat Andini melihat Bude Warni melintas. Tanpa menghiraukan teman-temannya, dia berlari mengejar wanita tua itu. "Bu Warni!" Kemudian wanita itu menoleh ke arahnya. Dia berhenti sambil menatap gadis yang berlari ke arahnya. "Loh, Bude Warni sudah pulang dari tadi. Apa ndak bareng sama Budesri?" "Loh, ya sudah dari tadi. Kenapa?" tanya wanita itu heran. "Budesri belum pulang." "Iya, tadi saya pulang duluan. Bude kamu bareng sama Yuktini. Rumahnya seberang sawah situ," ujarnya sambil menunjuk arah rumah yang dimaksud. Andini terdiam, mendadak perasaannya menjadi gelisah. Dia berniat untuk menyusul Bude. Bergegas dia menghampiri ketiga temannya yang sedang bersenda gurau. "Bentar yo, aku mau jemput budeku dulu." "Kemana?" "Ke desa seberang."
Ketika temannya tanpa dikomando langsung bangkit berdiri dan mengikuti langkah Andini. Desa sini gelap banget yo. Iya, seperti tak ada penghuninya. Andini mengabaikan celotehan teman-temannya. Ada perasaan aneh menyelimuti benaknya. Dia menyisir jalanan setapak yang terletak di persawahan tak jauh dari rumahnya. Dengan menggunakan senter ponsel, mereka berjalan perlahan. Dari kejauhan Andini melihat seperti tubuh seseorang yang tersungkur di tanah. Dia sedikit mempercepat langkahnya. Betapa terkejutnya saat dia mengenali pakaian dan kerudung yang dipakai orang itu. Andini berteriak, "Bu Desri!" Krisna berlari mendekatinya. Dia mencoba mengangkat tubuh wanita itu dibantu Salman. "Bagaimana ini?" teriaknya pada Andini yang berdiri terpaku. "Angkat, bawa pulang." Mereka berempat membopong tubuh Bu Desri. Sesampainya di rumah, mereka meletakkan tubuh wanita itu di atas kasur. Dia masih bernafas. Aca berlari mengambil minyak angin dan mengusapkan pada bagian perut, leher, dan hidung. Sedangkan Andini terlihat syok melihat kondisi Bu Desri. Ada yang aneh, celetuk Aca tiba-tiba. Mereka bertiga mendekati Aca yang duduk di sebelah tubuh Bu Desri. Telunjuk kanannya mengarah pada leher Bu Desri. Sisi leher kanan dan kiri terlihat gosong, bahkan menghitam, seperti terbakar. Tatapan mata Andini tak lepas dari leher Bu Desri. Dia mulai merasakan ada sesuatu hal yang membuat Bu Desri pingsan. Ketika temannya menatap ke arah Andini yang terdiam, "Panggil dokter, An." Belum sampai Andini beranjak dari tempatnya berdiri, tiba-tiba kedua bola mata Bude terbuka lebar. Dia menatap satu persatu ke arah para remaja itu, tatapan yang aneh. Andini merasakan seperti bukan sosok Bude yang dilihatnya. Mereka berempat beringsut mundur beberapa langkah. Perlahan tubuh Bu Desri bergerak mulai dari pergelangan tangan hingga kaki. Saat ini dia duduk dengan posisi kaki bersilah dan kedua tangannya melipat di depan dada. Kepalanya bergerak perlahan dengan mata yang terus menatap mereka bergantian. Bude?" Andini mencoba mencairkan suasana yang sedikit mencekam. Ketika temannya terlihat keheranan dan sedikit ada cemas bergelayut di mata mereka. Raut wajah Bu Desri terlihat pucat dengan bibir yang kering, seolah riasan kincu di bibirnya pudar. Andini langsung mencermati pada gerakan di jemari tangan Bu Desri. Gerakan yang terus-menerus seolah sedang menari, walau hanya jemari tangannya. Gadis manis itu memberanikan diri, mendekat dan menatap kedua bola mata Bude yang nampak kosong. Kedua mata mereka beredu. Andini merasakan degup jantungnya berpacu lebih kencang dari biasanya. Dia seperti bukan Bude, ucapnya berulang kali dalam hati. "Kalian sudah datang," ucap Bude dengan suara serak. Suaranya terdengar lain di telinga Andini. Teman-temannya pun langsung mengangguk. Saat hening, Andini seolah mendengar sayup sebuah suara, bagi berada dalam dunia yang lain. Berkali-kali Andini memukul kepalanya pelan. "Serahkan keris itu. Serahkan keris itu." Tak seberapa lama suara itu menghilang bersamaan dengan tubuh Bude yang terjatuh lemas. Masih dengan raut wajah yang cemas, mereka mencoba membantu Bu Desri. "Coba ambilkan air putih, An." Andini yang semula masih terpaku sontak terkejut merasakan cekalan tangan Aca. Buru-buru dia ke dapur mengambil air. Namun sejenak dia melihat sosok bayangan berdiri di depan sumur. Seorang lelaki tampan berambut panjang menatapnya. Andini hampir saja menjatuhkan gelas yang dibawanya. "Kak, kamu?" Suara Andini terdengar terbata. Dia hanya mengangguk pelan. "Jangan kau berikan keris itu kepada siapapun. Makhluk lelembut tak akan bisa mengambilnya kecuali pemilik keris itu yang memberikan. Aku ingatkan untuk kebaikanmu dan anak turunmu." Siapa kamu sebenarnya?" ucap Andini menurunkan intonasi nada suaranya.
karena sosok itu telah menghilang. Andini terdiam sesaat. Saat sadar bergegas ia membawa gelas itu ke kamar Bude. Dia memberikan pada Aca. Aca terlihat menggeleng. Bude tertidur, mulutnya terkunci rapat, An. Kita harus membawanya ke rumah sakit besok pagi, tegas Aca. Andini langsung mengambil ponsel, dia menelpon orang tuanya, menceritakan semua keadaan Bude. Kemudian Andini disuruh mendatangi rumah Pak Mirjo oleh kedua orang tuanya. Bergegas dia mengajak Krisna, hingga sampailah mereka di rumah Pak Mirjo. Malam sudah larut, suasana sekitar terlihat sepi. Assalamualaikum, ucap Andini. Hening. Assalamualaikum. Terdengar suara pintu yang dibuka. Perlahan sosok lelaki tua hadir di hadapan mereka. Waalaikumsalam. Kamu siapa, Tondo? Saya Andini, Pak, keponakan Budi Sri. Kemudian lelaki itu mempersilahkan keduanya masuk. Sekilas Andini menceritakan kejadian yang baru saja terjadi pada Budi Sri. Biar aku lihat dari sini, tapi sebaiknya Budimu besok bawa ke rumah sakit. Pak Mirjo seolah mengetahui sesuatu hal, namun dia sengaja menyembunyikannya dari gadis itu. Mereka berdua pun berpamitan. Krisna melihat ada keanehan pada Pak Mirjo. Dia merasa ada sesuatu hal yang tak dikatakannya pada Andini. Kau enggak merasa aneh pada orang itu, An? Enggak, aneh kenapa? Entahlah. Mereka berdua hanyut dalam pikirannya masing-masing. Sesampainya di rumah, Andini langsung berjalan menuju kamar Budi. Dia tatap lama-lama wajah itu. Tak terasa buliran bening mengalir di sudut matanya. Dia berusaha untuk memberikan air di bibirnya yang kering. Kemudian dia mengamati luka gosong di leher Budi. Cukup lama, Andini berada dalam kamar itu, hingga akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkannya tidur. Cak, ayo kita tidur. Kalian tidurlah di kamar yang tadi, ujar Andini pada teman-temannya. Di dalam kamar, baik Andini atau Aca tak bisa memejamkan mata. Mereka masih membayangkan kondisi Budi Sri. Hingga pukul 1 malam, akhirnya Aca dan Andini pun terlelap. Begitu juga Krisna dan Salman. Malam ini angin berembus sangat kencang. Petir terdengar menggelegar dari tempat yang jauh. Rintik hujan mulai membasahi genteng, rumah, dan tanah. Di dalam kamar paling belakang, Salman nampak membolak-balikan tubuhnya. Dia mendekap erat kedua pahanya karena dingin yang menyergap. Salman terbangun, dia menoleh ke arah Krisna yang pulas. Lelaki berwajah manis keturunan Arab itu langsung meraih ponselnya. Dia mendengus kesal. Lelaki itu terlihat kesal dengan sinyal yang lemah di tempat itu. Salman mencoba turun dan keluar kamar. Salah satu tangannya mengangkat tinggi ponselnya, dengan harapan sinyal akan lebih baik diterima. Dia terus berjalan menuju ruang depan dan duduk di sebelah kursi bambu. Desahnya makin kesal, sinyal yang diharapkan lebih baik tak seperti perkiraannya. Sejenak dia terdiam, hingga dia mendengar seperti suara langkah kaki yang diseret berjalan ke arahnya. Seketika dia menoleh ke belakang. Cukup lama dia memandang, namun tak seorang pun yang nampak, hingga dia merasakan dengusan nafas dingin dari belakang lehernya. Dengan gerakan cepat dia memutar kepalanya. Sontak mulutnya terbuka dengan kedua bola mata yang melotot. Salman melihat sosok Budi sudah berdiri di hadapannya. Wajahnya mendekat dengan nafas yang dingin, senyumnya menyeringai bengis. Setan! Salman berlari ke dalam kamar. Dia mengguncang tubuh Krisna dengan kencang. Bangun nak, bangun! Salman terlihat ketakutan. Krisna pun terkejut melihat tubuh temannya yang menggigil dengan menggigit tangannya. Ada apa, Man? Ada setan. Rumah ini berhantu, teriak Salman dengan membenamkan wajahnya ke bantal. Nggak ada setan, ngawur kamu. Coba kamu lihat ke kamar Bude. Krisna yang penasaran mencoba mengikuti perintah Salman.
Dia berjalan perlahan menuju kamar yang terletak di sebelahnya. Jari telunjuknya menyipak perlahan tirai kain yang menjadi pintu. Dia melihat tubuh Bude tertidur pulas, tak ada yang aneh. Dia merasa Salman telah mempermainkannya. Tiba-tiba sebuah tepukan lembut mendarat di pundaknya. Krishna membalikkan tubuhnya yang tinggi. Matanya berpendar, mencari siapa yang telah menepuknya. Namun suasana rumah ini sepi, tak ada siapapun. Krishna yang masih penasaran kembali menyipak tirai itu. Kini sontak dia terkejut. Tubuh Bude tak didapatinya. Kemana wanita itu? Tanya mulai bergelayut di kepalanya. Dia mencoba masuk ke dalam kamar, matanya kembali berpendar untuk mencari sosok Bude. Namun nihil, tak ada Bude di kamar ini. Tiba-tiba dia merasakan seperti ada seseorang yang tengah mengawasinya. Seketika Krishna berteriak, dia melihat Bude sudah berdiri di sebelahnya. Tanpa banyak bicara, Krishna langsung berlari menuju Salman. Gila man, Bude mengejutkan aku, dia sudah sembuh, tapi aneh. Celotehnya dengan raut wajah ketakutan. Aku yakin itu bukan Bude, tapi hantu. Hus. Kali ini dia mendengar suara langkah kaki yang diseret berjalan ke arah mereka. Krishna dan Salman langsung menutup mulutnya. Mereka berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Salman, Krishna, kalian belum tidur? Terdengar suara Andini. Andini, jawab mereka serempak. Iya, aku. Kemudian mereka berdua keluar kamar. Krishna menceritakan perihal tentang Bude yang baru saja dilihatnya. Bergegas Andini menuju kamar, namun dia tetap mendapati sosok Bude yang masih tertidur. Mereka bertiga saling berpandangan, seolah kejadian yang baru saja mereka alami bagai mimpi. Setelah sholat subuh, terdengar suara ketukan di pintu depan. Ternyata Pak Mirjo yang datang. Andini mengantarkan lelaki tua itu ke dalam kamar Bude Sri. Sesaat lelaki itu terdiam cukup lama. Budemu lagi apa, Senduk? Suara Pak Mirjo terdengar lirih. Kemudian dia mengajak mereka berempat ke ruang tamu. Sebenarnya jiwa Budemu sudah tidak ada, Nduk. Hanya saja ada sesuatu hal yang membuat dia masih belum bisa ikhlas dengan takdirnya. Sontak Andini menangis. Dia tak percaya dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Setelah itu, bawalah Yusri ke rumah sakit. Tangan Pak Mirjo mencekal lengan Andini, meminta dia agar duduk sebentar. Semua ini berhubungan dengan leluhur Mundo. Datanglah nanti malam ke rumah. Biarkan orang tuamu yang mengurus semua keperluan Yusri. Kamu harus tetap di sini sementara waktu. Andini semakin tak bisa mempercayai kalimat yang keluar dari lelaki tua itu. Dia bergegas mempersiapkan semua pakaiannya ke dalam tas. Begitu juga dengan ketiga temannya. Dalam pikirannya saat ini, secepatnya membawa Bude Sri ke rumah sakit, dibantu Pak Mirjo. Akhirnya mereka membawa Bude Sri ke rumah sakit terdekat. Diagnosa awal Bude Sri mengalami koma karena benturan di kepalanya, walau tak ada luka. Andini menghela nafas panjang, dia merasa lebih tenang. Kamu tak kembali ke rumah Bude? Tanya Aca. Andini menggeleng. Maaf ya, suasana liburan kalian terganggu. Jawabnya dengan tertunduk lesu. Sudahlah, kita akan temani kamu kok. Andini menelpon ibu dan bapaknya. Dia menjelaskan dengan detail yang terjadi pada Bude Sri. Ibu dan bapak siang ini juga pergi ke situ, Nduk. Baik, Bu. Malam ini kamu aku antar ke rumah bapak itu, An. Krishna menatap wajah gadis manis yang berdiri tak jauh darinya. Iya, An, kau harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Andini terlihat malas membahas hal itu. Walau sebenarnya dia pun merasa penasaran, apalagi banyak kejadian yang aneh semenjak berada di rumah Bude Sri. Malam ini orang tua Andini sudah datang. Mereka berempat duduk di sebuah kursi taman.
dengan berbagai pikiran bergelayut di benak mereka masing-masing. Sekilas sudut mata Andini melihat bayangan memasuki kamar Bude. Bergegas dia bangkit dan berjalan menuju kamar. Pandangan mata ketiga temannya menatap Andini dengan aneh. Pintu kamar terbuka pelan. Kaki Andini melangkah masuk. Dia mendapati bapak dan ibunya sedang tertidur. Seketika dia terkejut manakala sosok Bude menghilang dari kasurnya. "Bapak, ibu, di mana Bude?" Mereka gelagapan mendengar pertanyaan Andini. Gadis itu langsung berlari keluar menuju ruang perawat. Para perawat nampak kebingungan dengan pertanyaan Andini yang tiba-tiba. Kepala Andini serasa berdenyut, dia merasakan pusing. Lama-lama dia mendengar seperti sebuah bisikan. "Kembali ke rumahnya, bawa selalu keris itu bersama kamu." Andini terkejut. Dia langsung menoleh kiri kanan. Pasti lelaki itu, gumamnya dalam hati. "Andini!" teriak Salman. Dia menunjuk kamar Bude kemudian berlari. Orang-orang sudah ramai di dalam kamar. Tubuh Bude ditemukan terduduk di dalam kamar mandi. Mereka saling menatap dengan keheranan, begitu juga Andini. Bagaimana bisa? Kini banyak pertanyaan hinggap di kepalanya. Andini memutuskan untuk mengikuti perintah suara lelaki tampan itu. "Kalian mau antar aku ke rumah Pak Mirjo?" tanya Andini dengan menatap teman-temannya. Mereka serempak mengangguk. Andini berpamitan pada kedua orang tuanya dengan 1000 alasan hingga akhirnya mereka mengizinkan. Mereka bertiga menemani Andini kembali ke desa penuh misteri itu. Tak sampai 2 jam perjalanan, mereka sampai di rumah Bude. Mereka pun turun dan menunggu Andini yang masuk ke dalam rumah mengambil sebuah bungkusan. Mereka berempat berjalan menuju rumah Pak Mirjo. Dari jarak yang tak jauh terlihat Pak Mirjo sudah menunggu kedatangan mereka. Lelaki tua itu mempersilahkan mereka masuk. Pak Mirjo mengeluarkan beberapa kuntum bunga arum dalu. Wanginya langsung menyeruak menebar seluruh ruangan kecil itu. Lelaki tua itu mulai bercerita, namun Andini merasakan seolah ada cekalan berat di lehernya. Dia mencoba menggerakkan leher dan sedikit mengusap dengan jarinya. Kini dia merasakan sesuatu kekuatan besar tengah menarik tubuhnya untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba Andini sudah berlari dengan kencang keluar rumah. "Sepertinya dia akan menuju pohon keramat itu," ujar Pak Mirjo dengan panik. Andini berlari sangat kencang meninggalkan mereka yang masih terpaku. Pak Mirjo yang panik langsung ikut mengejarnya. Gadis itu berlari dengan gerakan kakinya yang lincah menuju pematang sawah yang tak jauh dari rumah Bude Sri. Mereka berempat mengikuti di belakangnya. Aja dan Pak Mirjo terlihat tersengal-sengal hingga membuat mereka berdua berhenti. "Kejar dia!" teriak Pak Mirjo pada Krisna dan Salman. Tubuh Andini melesat bagi anak panah. Kedua temannya sampai kehilangan jejak. Mereka berdua saling menoleh untuk mencari keberadaan Andini. Mereka terlihat kebingungan saat berada di pertigaan jalan. "Kemana kita, bro?" "Tak tahu aku," jawab Krisna dengan menggelengkan kepala. Andini berhenti pada suatu tempat. Suasana sangat gelap, jauh dari rumah warga. Di hadapannya berdiri sebuah pohon yang tinggi dan sangat lebat. Gadis itu sesekali memegang kepalanya. Dia terlihat kebingungan, nafasnya masih terdengar keras. "Kenapa aku bisa berlari ke sini? Aneh," bisiknya dalam hati. Bagi ada sesuatu kekuatan besar yang begitu saja menarik pelan tubuhnya untuk semakin mendekati pohon itu. Seolah pikiran Andini bagai terhipnotis, walau hatinya menolak. Kini kakinya bergerak perlahan menuju pohon besar itu. "Kemari, gadis cantik," seru sebuah suara yang tak nampak sosoknya. Andini merasakan keinginan yang kuat untuk semakin mendekati pohon besar itu. Dia terus berjalan pelan. "Kemarilah, Nduk." Suara tanpa tuan itu semakin menghipnotis Andini.
lepaskan ikatan tali ini dengan kerismu. Cepat! Suara itu mengaum. Andini mengeluarkan kerisnya dan bersiap membuka pembungkus kotak kecil itu. Hentikan Andini, jangan kau ikuti suara itu. Seorang lelaki tampan berusaha mencegah Andini. Dari kejauhan, Krishna dan Salman berteriak memanggil Andini. Mereka berdua hampir putus asa, hingga tepukan lembut di pundak mengejutkan mereka. Pak Mirjo, teriak mereka berdua. Kemudian lelaki tua itu berjalan lurus. Acha terlihat kelelahan mengikuti langkah temannya. Mereka melihat Andini sudah berdiri di depan pohon besar itu. Salah satu tangannya menggenggam sesuatu dengan mengangkat ke atas tinggi. Pak Mirjo berteriak memanggilnya, namun Andini seolah tak bisa mendengar mereka. Secepat kilat, Andini melepaskan ikatan merah yang mengelilingi pohon keramat itu. Ikatan yang hanya bisa dilihat secara kasat mata. Jangan! Teriak Dananjaya hampir bersamaan dengan Pak Mirjo. Namun semua terlambat. Andini telah melepas ikatan iblis itu. Dananjaya menghilang bersama hadirnya ufuk kemerahan di timur. Pak Mirjo terduduk lemas di tanah. Begitu juga dengan Andini yang terkulai lemas. Acha langsung berlari menuju Andini. Dia menggoyangkan tubuhnya. Andini terlihat lemas. Kemudian kedua matanya mulai terbuka. Ada apa, Cak? Kenapa aku bisa tidur di sini? Kita pulang dulu yuk. Mereka berempat dengan diiringi Pak Mirjo meninggalkan pohon keramat itu. Sesekali Andini menoleh ke arah pohon yang terlihat kokoh berdiri. Mereka memilih istirahat di rumah Budi Sri. Apa yang kamu lakukan, An? Tiba-tiba kamu berlari kayak orang kesetanan. Tanya Krishna. Entahlah, aku juga gak ingat. Tapi Pak Mirjo berteriak mengingatkan kamu, An. Andini hanya terdiam sambil berusaha mengingat kejadian tadi malam. Pohon aneh berdiri tepat di tengah-tengah jalan. Kenapa warga sekitar enggak menebang pohon itu? Tanya Salman heran. Iya, pastinya mengganggu. Sudahlah, kita enggak usah bahas pohon itu lagi. Mentari belum terlalu terik. Mereka berempat mempunyai rencana kembali ke rumah sakit. Sesaat mereka bersiap-siap menuju mobil. Dari kejauhan, seseorang dengan tergopoh berlari ke rumah Pak Mirjo. Orang-orang langsung keluar dan berjalan menuju suatu tempat. Mereka penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Yuk kita ikuti mereka, ajak Andini. Sebaiknya jangan, An. Namun Andini sudah berlari mengikuti langkah mereka. Sepertinya mereka berjalan menuju tempat pohon keramat. Dari kejauhan mereka sudah bergerombol. Krishna, Acha, dan Salman yang mengikuti Andini langsung menutup wajah mereka. Seorang lelaki muda menabrak pohon itu hingga tubuhnya menancap pada ranting yang patah. Tubuhnya langsung tewas seketika. Darahnya muncrat kemana-mana. Andini menahan nafas. Raut wajahnya berubah pucat pasi. Dia berlari menjauhi tempat itu. Ini pasti salah aku, teriaknya sambil menangis. Aku ingat sekarang bahwa aku yang telah melepas ikatan iblis itu, ujarnya terisak. Mereka bertiga terlihat bingung. Acha mencoba menghibur Andini dan secepatnya mengajak ke rumah sakit. Selama perjalanan mereka berempat lebih banyak terdiam, hingga suara dering ponsel Andini berbunyi. Duk, cepat kemari, budimu sudah nggak ada. Ponsel yang dia genggam erat langsung terlepas. Andini memeluk Acha dengan menangis. Dia tak menyangka jika Budi Sri meninggal secepat itu. Ini semua perkataan lelaki tampan dan Pak Mirjo semakin terngiang di telinganya. Mereka berempat berlari tergopoh menuju kamar Budi. Andini masih mendapati sosok Budi yang telah diselimuti kain. Dia langsung memeluknya. Di saat Andini memeluk, dia merasakan ada sesuatu yang bergerak pada tubuh Budi. Dengan cepat dia membuka kain penutup tubuhnya. Raut wajahnya terlihat sangat pucat dengan bibir yang kering. Kedua matanya terpejam erat. Ibu dan bapak ngurus administrasinya dulu, Yondo.
Andini hanya mengangguk. Kini tinggal Aca yang menemani Andini, sedangkan Kresna dan Salman memilih duduk di luar. Tiba-tiba Andini dikejutkan dengan kain penutup Bude yang terjatuh ke lantai. Kedua mata Bude terbuka lebar, kemudian menatap ke arah mereka berdua. Andini langsung terdiam, kemudian jemari tangannya mulai bergerak lembut seolah sedang menari. Aca yang melihat sangat ketakutan. Dia berlari menuju pintu, namun dengan sekali tunjuk, pintu itu terkunci dengan sendirinya. Andini melenggak-lenggok dengan sangat luas. "An, kamu apa-apaan sih? Takut nih," ucap Aca yang berdiri merapat di pintu. "Kau harus mengambil keris itu," sentak Andini pada Aca yang terpengong. Kemudian Andini terduduk lemas. Aca tak berani mendekati, hingga kedua orang tua Andini dengan mudah membuka pintu kamar. Ibu Andini mengambil selimut yang terjatuh di lantai. Raut wajahnya heran dan cemas, apalagi melihat Andini bagi orang pingsan. Aca mencoba menjelaskan yang baru saja terjadi. Kedua orang tua Andini saling berpandangan. Mereka seolah tahu apa yang tengah terjadi. Kematian adalah takdir ilahi. Tak ada satu makhluk pun menjadi penentu kematian itu sendiri. Andini merasakan tubuhnya serasa ringan, melayang. Kakinya berdiri di atas padang rumput yang luas. Matanya langsung berpendar. Dia merasa kebingungan dan aneh. Tempat ini sungguh baru dan asing baginya. "Bu, Bapak," suaranya terdengar mengaum. "Aku di mana?" Gadis itu memberanikan diri berjalan perlahan. Padang rumput ini terhampar luas. Di kejauhan terlihat pegunungan. Dia melihat satu pohon berdiri tepat di tengah hamparan rumput ini. Andini merasa sedikit keanehan. Dia seolah tak aneh dengan tempat ini. Tapi di manakah? Pikiran dan hatinya sibuk dengan pertanyaan yang semakin bergelayut. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat kereta keemasan berlari mendekatinya. Gadis itu hanya bisa terpaku dan memandang tanpa berkedip. Siapa dia? Sosok putri cantik turun dari kereta itu. Mahkota yang berkilauan menghiasi rambutnya yang panjang tergerai. "Akhirnya kau sampai ke duniaku, anak cantik." Sontak Andini terkejut. Dia mundur beberapa langkah dari putri itu. Gadis itu berusaha untuk memahami apa yang tengah terjadi, namun sia-sia. Logikanya buntu. "Leluhurmu, Ki Puyut Wirasto, telah berjanji padaku. Jika aku bisa merantai iblis itu, keturunannya yang ketujuh akan menjadi milikku." Suara putri cantik itu bagai alunan tembang Jawa yang terdengar merdu di telinga Andini. "Kemarilah, Nduk, berikan keris itu kepada aku," ucapnya dengan membalik telapak tangan kanannya ke arah Andini. Gadis manis itu semakin kebingungan. Dia tak tahu apa yang harus dilakukannya saat ini. Andini kembali mengingat pesan lelaki tampan itu. "Jangan kau berikan keris itu kepada siapapun. Makhluk lembut tak akan bisa mengambilnya, kecuali pemilik keris itu yang memberikannya. Aku ingatkan untuk kebaikanmu dan anak keturunanmu." Andini bagi tersadar dan berusaha menjauh. Dia memutuskan untuk berlari meninggalkan tempat ini. "Hai manusia, kau pikir bisa menjauh dariku?" teriak putri cantik itu. Andini terus berlari seolah tak mempedulikan putri itu, hingga dia sudah berada di tebing yang curam. Gadis itu seolah mengingat tempat itu. "Aku seperti pernah kemari. Iya, lelaki itu," gumamnya lirih. Langkahnya bergegas menuju sebuah goa yang terletak di antara air terjun. Dia mencoba mencari lelaki tampan itu. "Siapa yang hendak kau cari, manusia?" Tiba-tiba terdengar suara serak dan misterius. Andini menoleh ke belakang dan berusaha untuk mencari sosok itu, tapi tak dia dapati seorang pun.
hingga gadis itu merasakan aura gelap di sekeliling goa ini. "Kau mencari lelaki itu," ucap suara misterius. Dia melihat sosok lelaki tampan yang selama ini sering ditemuinya sudah tergantung di ujung batu. Andini terperangah. Lelaki itu diikat tali api dengan tubuhnya tergulai lemas. "Hai, kamu yang bicara, lepaskan dia!" teriak Andini lantang. Terdengar suara tawa menggema. "Berikan keris itu, maka dia akan kulepaskan." Gadis cantik itu langsung terdiam sesaat. Mengapa semua menginginkan kerisku? Pasti ada sesuatu yang belum ku ketahui. "Baiklah, akan aku berikan yang kau pinta, tapi lepaskan dulu laki itu." Kali ini dia berusaha menghilangkan perasaan takut dan resah di hatinya. Tak sampai lama ia menunggu. Tubuh lelaki itu telah terjatuh ke tanah. Andini dengan cepat mendekatinya. Dengan berhati-hati dia mencoba membalik tubuhnya. "Hai, bangun!" ujar Andini dengan terus mengguncang tubuh lelaki tampan itu. "Kau jangan lupa dengan janjimu, manusia." "Apa yang aku ucapkan? Aku hanya bilang akan menuruti apa yang kau pinta, tapi aku tidak bilang akan memberi keris itu," saut Andini sangat berani. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang dan menerpa tubuh Andini. Dengan cepat dia berusaha untuk melepas ikatan yang membelenggu tubuh lelaki di hadapannya. Angin semakin kuat berhembus hingga membuat tubuh gadis itu terpental. Tubuh kecilnya membentur bebatuan. Andini merasa kesakitan. Dia mencoba meraba punggung dan bahunya. Kemudian muncul di hadapannya sosok makhluk tinggi besar. Mata merahnya melotot ke arah gadis itu. Di kepalanya terlihat 2 tanduk di sisi kiri dan kanan. Seketika Andini hanya bisa terperangah tanpa tahu harus berbuat apa. "Kau berani mempermainkan diriku, gadis kecil?" Dengan sekali kibas, tubuh Andini terpental untuk kedua kalinya. Kini gadis itu merasakan lehernya bagai tercekik, tubuhnya bagai diderah bara api. Panas! Tiba-tiba kilatan cahaya putih menyambar tubuh Andini dan menghilang dari tempat itu. Dok! Kedua orang tua mulai cemas. Mereka melihat Andini mencekik lehernya sendiri. Mulutnya terus berteriak kesakitan. Setelah beberapa saat, tubuh Andini tergulai lemas. Kedua tangannya yang kaku mulai bergerak sendiri sedikit demi sedikit. Akhirnya gadis itu membuka kedua matanya. Dia menatap pada ibu dan bapaknya. Dari ujung kaki dia melihat Acha, Krishna dan Salman tengah memandang dirinya. "Kalian masih di sini?" Mereka bertiga mengangguk. "Bagaimana dengan Bude?" Kedua matanya menatap ibu. "Bude sudah dikuburkan, An. Kau pingsan selama 2 hari. Pandangan matanya langsung terpendar. Dia berusaha untuk mengenali tempat ini. "Rumah Bude?" Ibu mengangguk. "Pak Mirjo memaksamu untuk dibawa pulang kemari. Akhirnya dalam keadaan masih pingsan, kami membawamu pulang dari rumah sakit," saut bapak menjelaskan. Andini mencoba mengingat kembali yang tengah terjadi. Dahinya berkerut seolah dia sedang berpikir keras. Kini siluet bayangan seorang putri cantik bermahkota mewah melintas di kedua pelupuk matanya. Begitu juga dengan sosok makhluk bertanduk 2 di kepala. "Bagaimana dengan lelaki itu?" tanya Andini tiba-tiba pada mereka. Pertanyaan Andini membuat mereka bingung, tak paham dengan maksud pertanyaannya. "Lelaki siapa, An?" saut Acha dengan heran. "Krishna kali," ledek Salman. Andini kembali terdiam. Dia memegang erat kepalanya. Ibu langsung memberikan segelas air putih agar dia tenang. "Sebaiknya kita sholat isya berjamaah dulu," ajak bapak. Mereka mulai bersiap-siap. Andini yang masih lemas dituntun Acha untuk mengambil air wudhu. Mereka menggelar tikar di ruang tengah.
Bapak bersiap-siap untuk menjadi imam. Allahu Akbar. Terdengar suara kursi terjatuh ke lantai. Bismillahirrohmanirrohim. Dari arah dapur, piring dan gelas berjatuhan. Tiba-tiba, Andini berteriak kesakitan. Bapak tetap melanjutkan sholatnya. Ibu dan yang lain mulai terganggu konsentrasinya. Dari raut wajahnya, dia terlihat cemas mendengar suara Andini yang berteriak kesakitan. Hingga rakaat terakhir terselesaikan, mereka bergegas mendekati Andini yang masih terguling ke lantai. Ada apaan? Tanya ibu panik. Entahlah bu, leherku seperti dicekik iblis itu, panas. Mereka saling berpandangan. Bu, sebenarnya ada apa ini? Andini mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mengeluarkan keris di dalamnya. Raut wajah kedua orang tuanya terlihat serius. Ibu sebenarnya tak tahu pasti cerita ini, Nduk. Dari kecil ibu dirawat oleh Mbak Narti, saudara sepupu dari orang tua ibu. Keris ini adalah peninggalan dari Ki Buyut Mirasto. Katanya keturunan ketujuh Ki Buyut yang akan menerima keris itu, yaitu kamu, Nduk. Tapi buat apa, Bu? Sejak Andini datang ke rumah Bude, semua menjadi aneh. Ibu Andini tertunduk dan terdiam cukup lama. Itu yang ibu juga tak mengerti. Hanya budemu yang paham semua ini, termasuk Pak Mirjo, yang dulu adalah suami dari budemu. Karena Bude Sri tak ingin menyusahkan Pak Mirjo, dia memutuskan untuk hidup sendiri. Andini memandang ibunya dengan tatapan nanar. Semua ini berhubungan dengan ilmu yang dimiliki Mbah Buyut Mundo, termasuk keris itu yang bisa mengikat iblis pembawa bencana. Ketika teman Andini terperangah mendengar cerita yang tak masuk akal di abad modern ini. Bude nggak diselamati, Bu, di rumah Pak Mirjo karena kondisimu. Kini Andini terdiam, kemudian dia mengulang sholatnya sendirian. Mereka mengawasi Andini. Terdengar suara pintu diketuk, bergegas bapak berjalan menuju ruang depan. Ternyata Pak Mirjo datang membawa 2 rantang makanan. Andini yang telah menyelesaikan sholatnya langsung menyalami Pak Mirjo. Kamu sudah baikan, Dok? Andini hanya mengangguk. Kemudian dia sengaja duduk di sebelah lelaki tua itu. Gadis itu berbisik, Pak, bagaimana lelaki yang aku lepaskan ikatannya? Dananjaya, baik. Pak Mirjo hanya menjawab singkat. Andini menghembuskan nafas lega. Setidaknya lelaki tampan itu baik-baik saja. Dia mengulang lirih namanya, Dananjaya. Sekilas ibu dan bapak memperhatikan gelagat Andini, namun mereka berharap bahwa semua akan baik-baik saja. Malam semakin larut, mereka mulai memasuki kamarnya masing-masing. Andini tampak gelisah, dia mencoba mengeluarkan keris dari kotaknya sesaat. Kemudian dia kembalikan lagi ke dalam kotak. Aca hanya memperhatikan gerak-gerik temannya. Boleh aku pegang, An? Andini menatapnya ragu. Kemudian dia mengangguk. Aca duduk di sebelah Andini. Dia mulai membuka kotak kecil yang mulai usang. Dengan perlahan, dia membuka selai kain sutra pembungkusnya yang lusuh. Tangan Aca bergetar hebat. Dia menimang keris itu. Tubuhnya ikut bergetar. Aca menatap Andini. Kenapa, An? Lepaskan cepat keris itu, Cak. Andini berusaha mengambil keris itu dari tangan temannya. Namun Aca malah menggenggamnya sangat erat. Kedua matanya merah menatap Andini. Gadis itu sadar ada yang aneh dengan Aca. Dengan sigap dia merebut kembali kerisnya. Tiba-tiba tubuh Aca sudah meloncat, menuruni ranjang dan berlari sangat kencang menuju pintu depan. Aca, Aca, berhenti, Cak! Teriakannya membangunkan Krishna dan Salman. Andini dengan cepat mengejar Aca, begitu juga kedua temannya. Kemana mereka, Nak? Sepertinya mereka menuju pohon sialan itu. Di kegelapan malam mereka saling berkejaran.
tubuh Aja melesat sangat cepat bagi anak panah. Mereka kembali menyusuri pematang sawah yang sempit. Kini Aja berdiri tepat menghadap pohon itu. "Kau ingin darah?" teriak Aja dengan suara bergetar. "Jangan Aja, hentikan!" teriak Andini histeris. Dari kejauhan terlihat lampu motor melaju dengan kecepatan tinggi ke arah pohon keramat. "Aja, minggir!" teriak Andini dengan menarik lengannya. Motor itu menyerempet bau Aja hingga gadis itu tersungkur ke tanah. Motor itu terhenti saat pengendaranya ikut terjatuh. Andini mencoba menyadarkan Aja yang pingsan. Keris yang dibawa olehnya terlepas, entah kemana. Andini mengabaikan keris itu, dia lebih mengkhawatirkan sahabatnya. Pak Mirjo yang langsung menghampiri mereka, begitu juga Krisna dan Salman. Mereka berusaha memberikan pertolongan pada Aja dan pengemudi motor itu. Sekilas Andini melihat penampakan Dananjaya. Lelaki tampan itu berdiri tak jauh dari tempat mereka. Dia hanya memandang ke arah Andini yang masih terpaku pada tatapannya. Namun di belakang Dananjaya, dia melihat sosok hitam tinggi besar dan menakutkan menatapnya. Kobaran api terlihat dari kedua matanya. Kemudian Andini menangkap sekilas cahaya berwarna biru di genggaman tangan lelaki itu. "Keris," ucapnya lirih. Dananjaya hanya mengangguk berharap Andini mengerti maksud anggukannya. Kemudian sosok lelaki itu menghilang, diikuti oleh bayang hitam tinggi besar itu. "Angkat nak!" teriak Salma yang membuyarkan bayang-bayangan yang melintas di kedua pelupuk mata Andini. Pak Mirjo nampak membantu pengendara motor itu. Terlihat seorang lelaki parubaya yang meringis kesakitan. "Saya tadi melihat seseorang berdiri menghalangi jalan saya, Pak. Jadi motor saya oleng, seperti ada yang mendorong. Sampai rem saya blong," ujar pengendara motor terlihat kebingungan. Kemudian Pak Mirjo mencoba untuk menstarter dan mencoba menarik tuas rem. Semua berfungsi normal, tak ada masalah. "Motornya tidak ada masalah, Pak. Sampean lanjut saja. Hati-hati kalau melewati daerah pohon keramat ini." Krisna dan Salman sudah berjalan jauh di depan dengan membopong tubuh Aja. Sedangkan Andini masih terdiam menatap pohon itu. "Pak Mirjo, bagaimana jika pohon itu kita tebang biar tak mengganggu?" ucap Andini. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. "Tak ada yang berani, Nduk." Andini menatap hingga pungkas pohon yang bayangannya tertutupi oleh kegelapan malam. Dia menghela nafas panjang. Pak Mirjo mengajaknya untuk pulang. Andini merasa degup jantung berdetak kencang, seolah ada firasat buruk yang akan terjadi. Sesampainya di rumah, ibu dan bapak masih belum tidur. Terlihat ibu berusaha untuk menyadarkan Aja. "Apa yang terjadi?" tanya bapak heran. "Aja kemasukan jin." Mereka hening, terdiam, hingga akhirnya Aja sadar. Pandangan matanya berpendar menatap satu persatu yang ada di ruangan itu. "Andini?" "Iya, Cak," saut Andini dan berjalan mendekatinya. "Aku melihat sosok bayangan hitam yang meminta keris itu, tapi seorang lelaki ganteng banget langsung merebutnya dari tanganku." "Mungkin cuma mimpi, Cak," jawab Andini mencoba membuat keadaan agar lebih tenang. "Mending kalian besok pulang saja," saut Pak Mirjo. Lelaki tua itu terlihat tak ingin ada lagi kejadian yang menimpa para remaja itu. Teman-teman Andini mengangguk serempak. 7 hari berlalu. Malam ini mereka berkumpul di rumah Pak Mirjo. Bapak menjelaskan jika besok pagi mereka akan pulang. "Bisakah Andini tinggal beberapa hari lagi?" pinta lelaki tua itu. Orang tua Andini saling berpandangan. Mereka berat dengan permintaan Pak Mirjo. Kemudian mereka menanyakan pada anak mereka. "Gimana, Nduk?" tanya ibu nampak cemas. Andini terdiam cukup lama. "Masih ada satu tugas yang dibebankan pada keturunan ketujuh Mbah Buyut Ki Wirasto. Mengambil keris dan mengikat gembeli iblis itu.
serta mengalahkan Putri Roro Ayu Welani yang mempunyai kerajaan di Sendang Duren, agar dia membatalkan perjanjiannya dulu dengan Mbah Buyut. Ucap Pak Mirjo berusaha memberikan penjelasan pada mereka bertiga. Gadis itu kemudian mengangguk perlahan. Dia mencoba untuk mengikuti permintaan Pak Mirjo. Keesokan harinya kedua orang tua Andini pulang, meninggalkan dirinya di rumah Budi. Andini terduduk di kursi bambu yang terletak di teras depan rumah. Dari jauh dia melihat Pak Mirjo berjalan ke arahnya. "Dok, nanti malam kamu ikut saya ke hutan." Andini melongo. "Malam-malam ke hutan, Pak?" tanya gadis itu keheranan. Jika tidak, belum sampai dia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba beberapa warga ramai berteriak memanggil nama Pak Mirjo. Pak Mirjo, ada orang gantung diri!" teriak salah satu dari mereka. Andini langsung terkesiap, ekspresi wajahnya terlihat sangat tegang. Keringat dingin langsung menetes di dahi dan bagian punggung belakang. Tanpa banyak bicara mereka langsung menuju lokasi. Warga sudah berkumpul di sekitar pohon keramat. Terlihat garis polisi mengelilingi pohon itu. Warga semakin ketakutan bila melewati jalan itu. Namun itu adalah jalan penghubung dua desa yang tercepat. Iblis itu membutuhkan darah. Dia akan terus mencari korban agar pohon itu semakin dikeramatkan oleh warga. Ujar Pak Mirjo berbisik lirih pada Andini. "Jahat dan sadis," cetus Andini geram. "Nanti malam saya jemput di rumah jam 12. Andini mengangguk pelan. Masih terbayang wajah gadis itu. Lidahnya menjulur keluar dengan air mata darah. Entah apa yang merasuki jiwanya hingga nekat berbuat seperti itu. Walau Andini tahu tipu daya iblis itu pasti telah menghasut jiwa gadis tak berdosa. Andini lebih memilih berdiam diri di rumah Bude. Istri Pak Mirjo mengirimkan rantang makanan. Terlihat makanan kesukaannya, tahu gejrot. "Matur suwun Bu Mirjo, ini kesukaan saya." Bu Mirjo tersenyum lebar, kemudian meninggalkan Andini. Suara azan maghrib terdengar di kejauhan. Andini meletakkan rantang Bu Mirjo di depan meja. Dia bergegas mengambil air wudhu di sumur. Andini merasakan sebuah bayangan berdiri di dekatnya. Tubuhnya mulai terasa panas dan dingin. Dia mencoba menepis perasaan itu. Bergegas gadis itu berlari keluar rumah menuju musola yang letaknya tak terlalu jauh. Dia merasa tenang jika sholat berjamaah. Setelah selesai berdoa, dia berjalan pulang. Pintu depan rumah dia buka lebar. Kemudian Andini mulai menikmati tahu gejrot yang sudah dingin. "Ada yang aneh dengan bayangan tadi," bisiknya dalam hati. Namun dia mencoba untuk tenang, walau sebenarnya ada terselip rasa takut yang mencengkram dirinya. Andini tahu jika bayangan itu bukanlah Dananjaya. Denting jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Gadis itu mulai merasa matanya sangat berat. Dia berniat untuk tidak tidur, namun akhirnya terlelap. Tiba-tiba seperti suara piring pecah membangunkan dirinya. Matanya mengerjap beberapa kali. Bergegas dia keluar kamar menuju dapur. Dia melihat tali kerekan sumur bergoyang, seperti baru saja dipakai. Andini mencoba melihat ke lantai dapur. Tak ada piring pecah. Tiba-tiba bulu kuduknya berdiri dan merinding. Detak jantungnya mulai berdegup tak karuan. Ada apa ini? Andini sindang kembali ke dalam kamar. Dia mencoba merebahkan tubuhnya, mencoba menatap langit kamar yang tak beratap. Terlihat genteng dan kayu penyangga. Dia berusaha untuk memejamkan matanya, namun terasa sulit. Gadis itu membalikkan tubuhnya ke arah dinding. Mengapa dia merasakan sekujur tubuhnya bagian belakang, seolah ada yang membelai sangat lembut. Secepat kilat dia berbalik. Tak ada apapun dan siapapun. Tirai kain kamarnya terbuka lebar oleh tiupan angin yang kencang, seolah dia melihat sosok perempuan berdiri di balik tirai. Matanya tajam menembus jiwanya. Siapa kamu?"
Suara Andini terdengar terbata. Dia berusaha tak melepas pandangannya dari sosok itu. Dengan keberanian yang dia miliki, Andini berusaha untuk turun dari ranjang. Perlahan ujung jari kakinya mulai menyentuh lantai. Tiba-tiba dua tangan menarik kedua kakinya cepat hingga dirinya terjatuh ke lantai tanah. Membuat tubuh Andini terpelanting. Tangan itu berusaha menarik keras. Tolong! Tolong! Saat dia mencoba untuk meronta yang kesekian kali, sosok di bawah ranjang itu menghilang. Andini mencoba beringsut mundur hingga keluar kamar. Dia masih terlihat ketakutan, namun sudut matanya melihat seseorang berdiri di kamar Budi. Siapa kamu? Teriak Andini melupakan ketakutannya. Sosok itu berbalik, wajahnya yang pucat terlihat menyeringai. Semua karena kamu. Terdengar suara samar yang mengaum. Aku. Suara Andini bergetar hebat. Iya. Wajah pucat itu sudah menempel erat di sebelah kiri belakang Andini, hingga dia bisa merasakan aura hitam pada sosok itu. Kau, gadis itu, ujar Andini yakin. Sosok itu menatap Andini dengan tajam. Darah terus menetes dari kedua matanya. Kau harus mati. Kau harus mati. Suara itu terdengar terus mengaum di telinga Andini. Andini berteriak kencang dan berlari keluar rumah. Dia menuju rumah Pak Mirjo. Dia mengetuk pintu berkali-kali hingga akhirnya lelaki tua itu muncul. Dia melihat Andini basah kuyup dengan raut wajah yang ketakutan. Pak, gadis itu mengejar saya, Pak. Pak Mirjo langsung mengajak Andini masuk ke dalam rumah. Lelaki itu melihat dari balik jendela. Sosok gadis yang mati gantung diri tengah menatapnya dari luar. Gadis itu menyalahkan saya atas kematiannya, Pak. Pak Mirjo hanya manggut-manggut. Dia langsung mengambil bunga kantil yang ada di meja dan melempar keluar. Kemudian dia melempar beberapa bunga kantil lagi. Andini hanya melihat tanpa ingin bertanya. Kamu siap menyelesaikan semuanya? Tanya Pak Mirjo. Andini mengangguk cepat dan tegas. Tapi taruhannya nyawa, Nduk. Andini terdiam. Saat ini yang dia inginkan hanyalah terlepas dari segala ilmu yang berhubungan dengan masa lalu leluhurnya. Beberapa kali Pak Mirjo melempar pandangannya keluar. Dia seperti mengetahui jika ada yang sedang mengincar keberadaan Andini Sindang. Berikan bunga ini satu-satu, lempar keluar. Perintah Pak Mirjo. Jangan kemana-mana, apapun yang kamu lihat dan apapun yang akan terjadi. Paham? Paham, Pak. Pak Mirjo pergi ke ruang belakang meninggalkan Andini sendirian. Apa yang akan terjadi? Suasana semakin mencekam, terdengar beberapa kali bisikan memanggil nama gadis manis itu. Tiba-tiba angin kencang berembus, seolah sengaja mendobrak pintu dan jendela agar terbuka. Sindang. Terdengar kembali suara panggilan itu, menyeru padanya. Pikiran dan perhatian Andini mulai terpecah. Dia terus mengingat pesan Pak Mirjo untuk mengabaikan semua. Sindang. Andini mencoba memejamkan matanya. Dengan tangan terus memberi bunga kantil yang tersedia di rinjing. Suara langkah Pak Mirjo terdengar. Dia duduk di sebelah Andini. Terlihat sebuah lilin yang diletakkan pada piring seng. Tidurlah, kau akan melakukan perjalanan ini sendiri, Nduk. Bapak akan menjaga di sini. Temui Pangeran Dananjaya. Dia yang akan menjaga dirimu di sana. Lakukan perintahnya dengan cepat. Jika hujan turun, lekaslah pulang. Jangan sampai sendang duran penuh airnya. Ingat itu, Nduk. Andini hanya bisa mengangguk dengan perasaan yang cemas. Entah apa yang nanti akan terjadi pada dirinya. Gadis itu mulai merebahkan dirinya. Terasa semburan air membasahi tubuh dan wajahnya. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya sudah tergeletak di atas rumput yang basah. Hembusan angin dingin menerpa rambut dan wajahnya. Langit begitu gelap. Dia berdiri terpaku, seolah tak tahu apa yang harus dia lakukan.
Tiba-tiba sentuhan lembut di bahunya membuat dia terkejut. Didapati seorang lelaki tampan telah berdiri di hadapannya. Dia langsung mengulurkan keris itu padanya. "Kamu pangeran?" tanya Andini tiba-tiba. "Aku pemilik keris itu. Sampai mbah buyut kalian beradu ilmu denganku, dia bisa mengalahkan aku. Sampai akhirnya aku rela melepaskan keris itu, asalkan aku bersama di sisinya." "Kenapa keris itu kalian perebutkan antara putri cantik dan iblis jahat itu?" "Sebelum bertarung denganku, Mbah Buyut Wirasto menikahi putri Roro Ayuelani. Karena ini persyaratan yang harus Mbah Buyut lakukan, agar putri Roro Ayu mau membantu memberikan ilmunya untuk bertarung denganku. Sedangkan Mbah Buyut ingin mendapatkan keris ini untuk bisa mengikat iblis jahat yang bersarang pada pohon keramat itu. Sejak zaman dahulu, pohon itu sudah mengambil banyak korban. Yang bisa membunuhnya, keris ini yang selalu mengikuti keturunan ganjil Mbah Buyut, termasuk dirimu. Di antara perjanjian lainnya, keturunan ganjil ke-7 harus menjadi milik putri Roro Ayuelani. Namun sebelum itu terlaksana, Mbah Buyut mengingkari perjanjian dengan mengikat perjanjian baru denganku, yaitu menjaga agar keris ini tetap bersamamu, serta selalu menjaga dirimu dari kejahatan putri Roro Ayuelani. Paham kamu, Andini?" tanya Dananjaya. Andini mendengar cerita itu sampai terperangah. Dia tak menyangka jika ini adalah pergulatan antara dua dunia yang berbeda. Secara tiba-tiba Dananjaya menarik pergelangan tangannya. Kemudian mereka bersembunyi di balik pohon beringin raksasa. Tanpa banyak bicara, lelaki tampan itu terdiam, seakan dia sedang menunggu kedatangan seseorang. "Pangeran Dananjaya," tawanya menggelegar, seolah langit akan runtuh dengan suaranya. Putri Roro Ayuelani sudah berdiri di depan mereka. "Mau kemana kau membawa gadis itu? Dia milikku, Dananjaya." Dengan kekuatannya, lelaki tampan itu melesat bagi anak panah. Dengan mencekal tubuh Andini, gadis itu memejamkan matanya erat. Dia tak berani untuk membuka mata. Dari angin yang berhembus, terasa Dananjaya begitu cepat berlari. Namun sebuah hantaman sangat keras menerpa tubuh mereka berdua, hingga terlontar jauh dan jatuh ke tanah. Tubuh gadis itu tergeletak dengan mulut berlumuran darah. "Kamu baik-baik saja?" tanya Dananjaya cemas. Andini terlihat meringis kesakitan hingga dari kedua sudut matanya menetes air mata. Ketika Dananjaya hendak menolong gadis itu, si iblis bermata merah telah menghantam tubuhnya lagi. "Berikan keris itu, gadis kecil!" teriaknya dengan suara yang serah. Sang iblis menatap Andini tajam. Gadis itu terlihat ketakutan. Dia mencoba untuk bangkit dan mendekati Dananjaya yang sepertinya terluka parah. "Ingat, kau berada di duniaku. Sangat mudah bagiku membunuhmu." Andini semakin ketakutan. Gerak langkahnya seakan terikat, tubuhnya seolah kaku. "Pangeran, pangeran, bangun!" Dari kejauhan suara petir menggelegar, sepertinya hujan akan turun. Andini langsung teringat pesan Pak Mirjo, tapi dia semakin bingung. Dia merasa tak berdaya. Andini pun merasa tak tahu apa yang harus dilakukannya. "Andini, bangun." Gadis itu serasa mendengar sebuah bisikan entah siapa. Andini mencoba bangkit dan berdiri, walau seluruh kakinya mulai berat untuk digerakkan. "Hunuskan kerismu ke arah iblis itu." Bisikan itu seperti mengarahkan Andini. Dengan sikap kedua tangannya menggenggam keris itu. Kilauan sinar putih terpancar hingga membuat si iblis silau. Kilatan cahayanya membuat iblis menjerit kesakitan. Sang iblis semakin berteriak kencang. Dia mencoba untuk merebut keris itu, namun kekuatannya perlahan menghilang. Kemudian wujud iblis itu menghilang.
Sesaat Andini merasakan tubuhnya semakin kuat, dia mendekati sosok Dananjaya yang masih terkulai. "Pangeran, bangun!" Kemudian sinar putih yang keluar dari keris menuju ke arah tubuh Dananjaya. Tak lama lelaki tampan itu bergerak perlahan. "Jadi sinar putih itu kamu?" tanya Andini. Dia mengangguk. "Kita harus mengejar iblis itu sebelum hujan turun." Dananjaya bergerak cepat dengan mengapit tubuh Andini. Mereka berusaha mengejar sosok iblis itu. "Kenapa berhenti?" tanya Andini. "Panggil iblis itu dengan kerismu." Andini mencoba yang dikatakan oleh lelaki tampan itu. Dia mengacungkan keris itu ke atas. Dengan suara yang bergetar dia berteriak kencang, "Hai iblis, kemarilah!" Gugusan cahaya putih mulai mengelilingi keris itu. Tak berselang lama, hembusan angin bertiup kencang. Gelegar suara guntur bergantian terdengar. Suasana terasa sangat mencekam. Ada sedikit keraguan dalam benak Andini. Bisakah dia menyelesaikan semua? "Hai iblis jahat, kau ingin keris ini? Rebutlah dariku!" ancam Andini tegas. Dananjaya berdiri di sebelah gadis itu. Dengan siaga, lelaki tampan itu tahu jika sang iblis akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Tiba-tiba sebuah hembusan angin kencang menerpa tubuh Andini. Gadis itu berusaha tak goyah. Dengan kekuatan yang dia miliki sebagai manusia biasa, sangat sulit untuk tetap berdiri tegak. Angin itu menyerang dirinya untuk yang kedua kali. Tubuh Andini terpental dengan keris tetap dalam genggamannya. Melihat hal itu, Dananjaya langsung menghalau tiupan angin yang berasal dari iblis. "Kau tak akan mampu melawanku, Dananjaya!" Ucapan suara tak ada wujudnya. Terjadi perkelahian sengit antara mereka berdua. Andini hanya bisa terpaku. Kekuatan mereka terlihat menakutkan. Kemudian dari kejauhan, Andini melihat seberkas cahaya berwarna hijau melaju pesat menuju mereka berdua. Teriakan lelaki tampan itu bagai menggetarkan sukma Andini. Nampaknya cahaya berwarna hijau itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat hingga membuat Dananjaya terpental jauh. Pangeran Dananjaya berusaha untuk bangkit dan berdiri. Pandangan matanya langsung tertuju pada sang iblis dan putri Roro Ayuwelane yang sudah ikut campur perkelahian mereka. "Dananjaya, kau pasti kalah!" teriak putri cantik itu. "Kalian berdua telah bersekutu," ujar Dananjaya dengan terperangah. "Iya tampan, gadis itu milikku sekarang," saut sang putri dengan menoleh ke arah Andini yang terlihat sangat cemas. Sang iblis dan putri tertawa terbahak. Mereka seolah pongah menunjukkan kemenangan di depan mata. Dengan gerakan sangat cepat, sebuah kilatan sinar hijau sudah menyerang Dananjaya. Tak berhenti sampai di situ, iblis pun ikut menyerang. Dengan gerakan tangan, iblis menyedot seluruh kekuatan lelaki itu. Sinar hijau mulai mengelilingi tubuhnya. "Andini, tancapkan keris itu ke tubuhku sekarang!" Bagi mendapat bisikan lembut di telinganya, Andini mulai mendekati mereka bertiga yang masih bergelut. "Cepat Andini, sebelum tubuhku hancur, kau akan terjebak di sini." Bisikan itu kembali terdengar. Dengan ragu, Andini berlari kencang dan menghujamkan keris itu ke tubuh Dananjaya. Tiba-tiba terdengar lengkingan panjang dan kencang. Andini melihat secercah cahaya putih menguar. Keris itu bagai menyedot seluruh cahaya yang keluar dari tubuh lelaki tampan itu. "Pangeran!" Tubuh lelaki itu bagai ditelan bumi, menghilang. Kemudian semua menjadi sunyi dan senyap. Keris Kimirasto nampak bersinar. Iblis dan putri Roro terkejut melihatnya. Dananjaya berkorban merelakan tubuhnya untuk hidup dalam keris itu. "Ambil keris itu Andini."
Kali ini Andini langsung melesat cepat dan tanpa keraguan dia meraih keris itu. Bagi dituntun oleh Dananjaya, Andini merasakan tubuhnya ringan dan melayang. Dia membiarkan tubuhnya mengikuti semua gerakan keris. Keris itu mulai berputar seiring tubuh Andini yang mengikuti. Kemudian dengan cepat menghujam tepat di dahi sang iblis. Teriakannya bagai menjatuhkan langit. Tubuh Andini bergetar. Keris itu mulai mengelilingi iblis dengan sinarnya yang putih. Sang putri yang masih tertegun, bagi tersadar dia melarikan diri dan menghilang. Awan gelap nampak bergulung berjalan ke arah mereka. Cepat Andini, ikat dia. Perintah suara itu terdengar jelas. Dengan kecepatan yang tak dapat dilihat secara kasat mata, iblis itu akhirnya menghilang dengan raungan yang menggema. Kejar Roro Ayu Melani. Andini membiarkan keris itu mengajaknya. Perasaannya semakin berdegup tak karuan, manakala semilir angin berhembus semakin kencang menerpa. Tancapkan keris itu di sendang duren sebelum hujan Andini. Mereka menempuh perjalanan menuju sendang duren, kerajaan putri Roro Ayu Welani. Dari kejauhan terlihat pasukan dari kerajaan jin itu. Andini berhenti seketika, ada kecemasan tergurat di wajahnya. Aku harus bisa menancapkan keris ini, bisiknya dalam hati. Ternyata sang putri sudah menunggu kehadirannya. Kau tak akan mampu melawanku, gadis kecil, walau dengan keris itu. Aku akan mencobanya. Jika kau teruskan, Mirjo akan mati. Sesaat Andini ragu, dia berpikir cukup lama. Apa yang sedang kau tunggu, Nduk? Jangan hiraukan perkataan orang itu, bisik Sukma Pak Mirjo. Kemudian gadis itu melangkah maju perlahan. Dengan keyakinan hatinya, dia mulai bertempur, mencoba mengalahkan satu persatu pengawal sang putri yang mempunyai kekuatan tak bisa diremehkan. Rumah Pak Mirjo. Raut wajah lelaki tua itu mengernyit seperti menahan rasa kesakitan yang luar biasa. Dari mulutnya keluar darah yang menetes perlahan. Rumahnya saat ini telah dikepung oleh makhluk sakral. Mereka mencoba mengusik ketenangan jiwa dan pikirannya. Pak Mirjo berusaha menjaga jasad Andini, walau resiko kematian menjadi taruhannya. Serangan membabi buta dari makhluk-makhluk itu terus dia hadang. Pak Mirjo mencoba bertahan demi Andini dan janjinya pada mantan istrinya. Kini lelaki tua itu mulai terbatuk-batuk dan muntah darah. Andini, cepatlah Nduk, bisiknya lagi pada gadis itu. Di dunia lain, Andini masih berperang menembus penjagaan kerajaan sang putri. Andini mulai kelelahan dan kehabisan akal. Pangeran, bantu aku. Namun seakan keris itu tak mendengar. Kilatan cahaya putih terus menerobos masuk ke dalam. Andini bagi terlempar memasuki ruang dimensi yang berbeda. Hai gadis cilik, kau kini berada di kerajaanku, ujar putri Roro Ayu Welani dengan senyum lebar. Andini berusaha untuk meraih kerisnya, namun tak mampu. Hujan sebentar lagi turun dan membasahi sendangku yang mulai kering. Jika itu terjadi, kau tak akan bisa kembali ke jasadmu lagi, genduk cantik. Andini mulai panik, dia kebingungan. Tak ada lagi bisikan dari Dananjaya atau Pak Mirjo. Tiba-tiba keris berputar ke arahnya dengan sangat cepat, merusak seluruh cahaya penghalang yang menutupi tubuh Andini. Namun cahaya penghalang itu kembali menutup, begitu seterusnya. Andini, saat aku melayang mendekatimu, jangkau gagang kerisku. Seolah mengetahui siasat itu, putri Roro Ayu langsung mengibaskan tangannya untuk menahan kekuatan keris. Tepat di saat itu, Pak Mirjo muncul di hadapan Andini dan meraih tangannya. Ambil keris itu Nduk, tancapkan pada tanah kerajaan ini, seru Pak Mirjo yang membuat sang putri terbelalak. Dia tak menyangka jika manusia itu mampu menembus kerajaannya. Dengan cepat Andini langsung menancap keris itu.
hingga menyedot seluruh air yang berada dalam sendang. Sang putri berteriak sangat histeris. Dia kehilangan kekuatannya. Begitu juga Pak Mirjo. "Duk, sebelum kau pulang, tancapkan keris itu ke dadaku," perintah Pak Mirjo yang membuat Andini terperangah. Gadis itu menggelengkan kepalanya. "Aku tak ingin sukmaku berada di dunia ini, Duk." Pintanya lemas. Dananjaya yang mengetahui hal itu langsung melayang dan menancap pada diri Pak Dirjo. Lelaki tua itu masih sempat melempar beberapa bunga kantil dan menyemburkan air di wajah dan tubuh Andini. Kemudian gadis itu merasakan gelap, hening, dan sunyi. Andini merasakan tubuhnya seperti ada yang mengguncang keras. Dia membuka mata. Di sekitarnya telah ada beberapa orang yang mengelilingi dirinya. "Pak Mirjo!" teriaknya. Seolah tersadar dengan apa yang baru saja terjadi, dia langsung duduk. Pandangan matanya telah mendapati tubuh lelaki tua itu terbujur kaku, dengan darah segar yang masih menetes dari mulutnya. Andini menangis histeris. Pak Mirjo rela mengorbankan nyawa untuk dirinya. Siang ini pemakaman lelaki tua itu dilakukan. Andini masih terlihat syok. Pertempuran tadi malam di dunia yang berbeda sungguh di luar nalar pikirannya. Andini meninggalkan desa itu dengan kesedihan yang mendalam. Keris Dananjaya entah menghilang kemana. Mungkin dia akan kembali jika keturunan ganjil Mbah Buyut Kimirasto terlahir. Pohon itu kini telah ditebang, namun bagi sebagian warga, pohon itu tetap keramat. Sedangkan sendang duren, kini airnya telah kering. Tak nampak bila dulu pernah menjadi sendang dengan air yang bening dan melimpah. Sedangkan untuk keluarga Andini tetap menjadi pantangan bagi mereka mendekati dua tempat itu. Wallahu a'lam. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.